Oke guys, balik lagi di channel Jakasport dengan saya Rizky. Di video kali ini saya akan mereview sekalian mengcompare sepatu bola dan futsal dari brand Ortus X. Mau tahu itu sepatunya apa? Oke, langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama, di tangan saya ini sudah terlihat ini dari brand Ortus X ya, dari logonya. Jadi nama sepatu ini adalah Ortus X Medians, sepatu bolanya. Jadi sudah terlihat dari sini dia memiliki garis-garis segitiga yang sangat tersusun dari motifnya, dan ada bagian atasnya yang mencar agak berjarak, dan samping bagian dalam dia segitiga lagi. Jadi kelihatannya itu menarik dari segi desain. Dan kalau kalian perhatikan lebih baik lagi, dideketin ya, terlihat seperti garis-garis sidik jari ya, atau kontur yang sangat menarik. Dari detailnya ini menurut saya itu sangat menarik, karena dia sangat memperhatikan desainnya. Dan yang sungguh uniknya, dia sampai di bagian lidah sepatunya pun dia perhatikan dengan sama menggunakan yang bahan PU yang dicetak yang seperti sidik jari ini. Itu di bagian lidah sepatu, dan di bagian tali sepatunya sama seperti sepatu lainnya, tali menggunakan tali pipih kecil ya, itu standarnya sepatu bola dan futsal lah pokoknya. Dan kalau di bagian fittingnya ini menurut saya sih enak dan empuk. Dan saat saya coba menggunakan di kaki saya ini, rasanya itu pas saat memasukkannya itu gampang, dan di kaki pun berasa nangkep, walaupun itu berbeda dengan sepatu yang ada kenitingnya. Kalau keniting itu lebih mencengkam lagi rasanya, dan kalau ini ya standar lah seperti sepatu biasanya. Cuma empuk kok, di bagian dalamnya itu tetap empuk. Dan di bagian insole dia menggunakan memory foam ya, seperti sepatu sebelum-sebelumnya juga ya, empuk lah, lumayan empuk. Dari rasanya diinjak pun empuk. Dan dia bagusnya lagi, dia menggunakan pull atau stud yang mix. Jadi pull mix ini sangat lagi digemari lah, dan musim lah di brand-brand lokal juga banyak dia mengeluarkan stud yang seperti ini. Jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu gunanya pull mix ini. Jadi jadi untuk bagian yang pipih ini dia bertipe berkecepatan. Jadi ini berguna untuk yang pelari cepat, itu sangat membutuhkan pull yang seperti pipih ini. Jadi kalau yang untuk yang bulat, nah lanjut ke bulatnya. Kalau bulat ini keunggulannya adalah stabil. Jadi saat menggunakan sepatu ini, saat berlari atau menerima bola, sepatu ini bisa menstabilkan kaki kita. Jadi perpaduan kedua pull ini ya sangatlah bagus. Dia sampai diperhatikan di bagian mana aja yang perlu stabil dan bagian mana yang perlu kecepatan. Nah, yang bagian dalam kaki, nah terlihat kan lebih banyak pull bulatnya, dan bagian luarnya pull pipihnya atau pull blade-nya. Oke. Nah, yang paling penting juga di bagian tengah outsole sepatu ini dia ada pengaman. Ya, kalau sepatu bola kan tidak boleh patah di bagian tengah. Jadi dia kasih pengaman seperti garis ini 2, dan ini tidak akan
mengamankan kaki kalian dari cedera. Pokoknya intinya ini ya, intinya itulah. Oke, selanjutnya ke sepatu futsalnya. Nah, untuk sepatu futsalnya di tangan saya ada yang warna navy-nya. Ini sama juga, tipenya median juga, tapi ini series futsalnya. Dan sebenarnya ada berapa warna sih median ini? Nanti saya tunjukin di video ya. Oke, lanjut ke video. Ya sama, jadi kalau saya jelaskan dari bahan upper sama, dari segi desain sama, ada segitiga-segitiganya, ada berjarak di bagian tengahnya, bagian tas, bagian dalam juga sama, bagian belakang juga sama, ada garis tegasnya di bagian heel counternya. Ya, heel counternya keras kayak ini kok, walaupun tidak ada pengaman seperti yang bahan PU itu. Ini lumayan keras kok, aman. Jadi kalian tidak akan cedera menggunakan sepatu ini. Dan selanjutnya ke bagian lidah sepatu juga sama, bahannya karet sintetis PU, dalamnya insole-nya memory foam, ya lumayan empuk. Nah, pembedanya ada di bagian outsole-nya. Jadi di sini terlihat, mungkin yang sudah pernah memiliki sepatu Orthosec yang series 2019-2020 itu mungkin tahu lah, ini outsole yang terbaru dari Orthos. Namanya outsole Outcurve. Nah, ini desain terbarunya outsole-nya dari Orthosec. Jadi kalau sepatu yang series ini, dia kelemahannya, mungkin nggak usah yang keunggulannya itu. Jadi saya jelaskan kelemahannya dulu. Jadi kelemahannya itu dia tidak ada midsole. Sepatu median sini tidak ada midsole. Jadi kalau digunakan itu agak keras lah. Cuma enaknya kalau yang tidak suka sepatu yang terlalu tinggi, ini sangat cocok. Kan ada yang tidak cocok dengan sepatu yang bertipe tinggi, seperti kayak Jogo Sala kayak gitu. Jadi kan itu terlalu tinggi, kan ada yang pemain yang tidak suka, pemain Indonesia. Mungkin ini sangat cocok. Dari segi harga juga sangat cocok. Oke, dari tadi saya belum nyebutin harganya ya. Jadi sepatu median sini di harga 329.000. Itu bisa kalian dapatkan di Jakasport, dan pastinya ada diskonnya juga di sana. Dan apalagi ya, kayaknya sudah segitu aja ya. Kita lanjut ke sepatu selanjutnya yang saya compare dengan sepatu median ini. Nah, saya punya bahan untuk mengcompare, yaitu sepatu dari Orthosec juga, dari bahan upper. Kan kalau kalian mungkin sedikit informasi aja ya, kalian mungkin kalau lihat sepatu yang ada tagnya kayak gini, ini namanya melambangkan sepatu ini berbahan kulit. Biasanya berbahan kulit calfskin, bisa juga. Calfskin itu kulit sapi ya. Nah, dan terus oke, yang saya pengen compare adalah dia sama di bagian outsole-nya. Nah, bagian outsole-nya ini persis dengan yang tadi kan. Nah, persis. Perbedaannya mungkin hanya di bagian uppernya sepatu ini. Dan bagian saya jelaskan dulu ya. Jadi sepatu ini menggunakan calfskin di bagian depannya sini. Nah, di bagian depan sini dia menggunakan calfskin kulit sapi. Kenapa? Nah, karena sepatu ini keunggulannya, kalau sepatu yang berbahan kulit itu lebih lentur saat digunakan, dan saat di fit, saya coba fitting, saat saya coba dia berasa apa, mencengkam, cuma lembut gitu, nyaman gitu.
dia mengikuti bentuk kaki, apalagi bentuk kaki saya lebar. Dan ya saya sebenarnya kalau paling cocok ya sepatu ini daripada yang bahan sintetis kayak tadi yang pertama di review. Jadi saran saya kalau kaki lebar ya cocoknya yang berbahan kulit kayak gini. Dan apalagi ya, saya jelaskan dia menggunakan tali pipih juga sama, kecil. Lidah sepatunya, kalau lidah sepatunya dia bahan karet juga sih, karet sintetis, jadi campuran dia ya, bukan kulit semua. Jadi bagian sini juga empuk di bagian heel ini. Nah, yang saya suka juga dari sepatu bolanya, dia ada pelindungnya. Ini bahan TPU-nya ya, bahan karet yang dikeraskan itu. Bahan TPU-nya ini berasa lebih aman lah kalian saat bermain bola. Dan dia menggunakan memory foam di bagian dalam. Ya segitu aja sih. Dan paling yang saya suka adalah di bagian logo ini bisa menyala dia. Itu keunggulannya. Dan dari sisi desain dia simple, cuma tegas. Di bagian sininya dia beri jahitan-jahitan, tambalan, jadi kelihatannya ya nggak polos-polos amat gitu. Oke, untuk ke sepatu futsalnya, jadi untuk outsole-nya jadi tidak saya jelaskan detail karena dia hampir sama dengan yang pertama, sepatu median tadi. Oke, ke sepatu futsalnya ya. Nah, oke, ini untuk sepatu futsalnya. Dari sepatu futsalnya ya pembedanya hanya di bagian outsole-nya. Jadi outsole-nya yang menggunakan seperti sepatu Catalyst juga. Padahal ini bertipe Forte. Jadi Forte dan Catalyst dia outsole-nya sama ya. Tidak ada bedanya. Cuma mungkin dari segi apa namanya? Lastingnya. Kalau Forte itu agak sedikit lebar ya menurut saya. Ini mungkin sepatu-sepatu yang agak lebar itu Forte ya. Kalau Catalyst itu agak sedikit ramping. Apa lagi ya, dan bahan apelnya juga sama, dia menggunakan bahan kulit calfskin. Yang bagian depan sini menggunakan tali pipih, ada lidah sepatunya dari bahan karet sintetis, bagian dalamnya juga sama, empuk. Dan bagian dalamnya ada memory foamnya. Nah, jadi pembedanya dengan median tadi, ini sepatu yang bertipe ini adalah sepatu yang memiliki midsole. Jadi ini yang namanya midsole tadi ya. Nah, jadi median tadi tidak memiliki, tapi Forte punya. Nah, dan empuk dia. Kalau yang sepatu yang ada midsole-nya pasti empuk dia. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengcompare kedua sepatu tersebut. Nah, kedua sepatu ini, kalau dari sisi harga saya suka yang ini, karena ini harganya cukup terjangkau. Dan yang ini, oh ya, ini belum saya sebutin ya tadi ya. Kalau ini harganya di harga 499.000. Ini oke, ini cukup. Nah, ini cukup menguras kantong untuk 499.000. Tapi kalau dari segi kualitas saya sangat suka ini, karena ini proper banget untuk apa namanya, saat digunakan bermain futsal, apalagi yang jam mainnya, jam tayangnya padat gitu. Saat sering bermain futsal lah, ini sangat direkomendasikan. Dari bahan apelnya, dari midsole-nya, dari outsole-nya. Kalau yang punya budget lebih, saya rekomendasikan ini. Nah, kalau yang apa ya pengen biasa-biasa aja lah, cuma
bisa gonta-ganti sepatu. Wah, ini cocok ini. Dari segi harga dia sangat cocok. Dan desainnya juga ya nggak jelek, ya bagus. Ya bagus banget kalau dari desain. Dari harga sekian, dari harga 329 dengan desain kayak gini, ya bagus sepatunya. Oke. Nah, jadi ya terserah kalian lah yang mana yang kalian pengen, kiri atau kanan, tulis di komentar ya. Atau lebih gampangnya kalian pilih Vortex Apex atau Medians, tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk compare yang sepatu bolanya, jadi keunggulannya lebih unggul ini. Jadi keunggulannya ya ini mempunyai pelindung protektor heelnya ya. Jadi kalian main bola tuh lebih aman lah. Dan fittingnya lebih enaknya ya ini juga sama. Jadi dia berbahan kulit ini kan mengikuti bentuk kaki banget itu. Kalau ini kan agak keras. Apalagi kalau pertama kali menggunakan sepatu yang berbahan sintetis pasti agak kencang gitu loh. Kecuali udah lama baru enak biasanya. Udah pas di kaki. Kalau dari segi harga ya ini cocok ini. Nah, mungkin kelemahannya, mungkin dari tadi keunggulannya, terus kelemahannya yang kulit ini, kelemahannya cuma satu sih, jangan sering-sering kena basah. Jadi kalau sepatu yang berbahan kulit ini agak susah digunakan saat di lapangan yang basah, karena tingkat ketahanan untuk terkena air yang sangat sering itu mungkin kurang cocok untuk sepatu kulit ini. Jadi kalau saya pikir kalau kalian yang suka mainnya di lapangan yang kondisinya kurang baik, rekomendasikan ini. Nah, yang lumayan basah gitu, lapangan yang sering lumayan basah, menggunakan mending bahan yang sintetis saja, itu lebih awet. Dan juga kalau lapangan yang ini, kalau keunggulan pool yang kayak gini, pool yang mix ini, keunggulannya dia bisa kondisikan semua lapangan. Jadi kalian menggunakan yang lapangan yang agak keras, hard ground atau gimana, atau soft ground, jadi sepatu kayak ini masih cocok. Dia semua kondisi masih bisa. Nah, itu deh. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share, like, dan komen di kolom komentar. Dan juga kalian jangan lupa follow Instagram kami dan Shopee kami, Tokopedia kami, Bukalapak kami. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan di musim kayak gini. Dan oke, gitu aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.